Dadan Hindayana, Kepala BGN, ditangkap oleh Kejaksaan bersama dengan dua orang, yaitu Sony Sanjaya dan Lodewijk Pusung. Yang keduanya adalah Wakil Kepala BGN. Ya, udah bukan ketua dan wakil sih, X lebih tepatnya. Dengan tuduhan melakukan korupsi. Dan bahkan, Dadan CS ini menerima uang 1 miliar per hari lewat Yayasan SPPG. Ya, lu nggak salah dengar, 1 miliar per hari. Nah, pertanyaan sekarang adalah, kenapa mereka ini baru ditangkapnya sekarang? Lalu, apakah yang terlibat hanyalah 3 orang ini, atau ada yang lain? Nah, di episode kali ini, mari kita bedah bareng-bareng. Pada Selasa malam, tanggal 2 Juni 2026, Mensesnek Prasetyo Hadi mengumumkan bahwa Prabowo memutuskan untuk melakukan pergantian pimpinan di BGN atau Badan Gizi Nasional. Jadi keputusannya Kepala BGN Dadan Hindayana dicopot dari jabatannya sebagai ketua, lalu dua wakilnya Sony Sanjaya dan Lodewijk Pusung juga ikut dicopot. Nah, setelah itu kurang dari 10 jam pada pukul 2 dini hari di tanggal 3 Juni 2026, tim penyidik dari Kejaksaan Agung menggeledah kantor BGN. Dan di saat yang bersamaan, rumah ketiga orang tersebut juga digeledah. Lalu, sorenya, sekitar jam 5 sore, Dadan Hindayana keluar dari gedung Kejaksaan Agung dengan mengenakan rompi tahanan berwarna pink. Lalu, wakilnya, Sony Sanjaya juga menyusul yang di mana ironisnya, 1 jam sebelum dia dicopot jabatannya, ada podcast dia di Tribun News, di mana dia ini bersumpah kalau dia itu tidak pernah menjual dapur-dapur MBG. Dan lalu Lodewijk Pusung juga menyusul sama-sama memakai rompi pink. Dan ketiga orang ini ditahan di Rutan Salemba selama 20 hari ke depan untuk proses hukum yang akan mereka jalani. Nah, yang menarik sebenarnya adalah Dadan Hindayana ini. Walaupun ya, gua pas kemarin ngepost tentang ditangkapnya Dadan ini di Instagram, ada yang komen begini, Luffy Ace kecewa sama Dadan. Ada yang nyambunginnya dengan Dadan yang ada di One Piece. Cuma gini, Dadan ini pada dasarnya adalah seorang akademisi. Dia itu guru besar entomologi di IPB. Jadi, bahasa mudanya adalah dia ini ahli serangga. Bahkan, ketika dia diperkenalkan pertama kali ke Prabowo, itu dalam rangka karena ada salah satu tanaman Prabowo yang hampir mati kalau nggak salah. Dan dia ini yang menyelamatkan tanaman Prabowo tersebut. Sehingga mulai dari situlah terjalin hubungan, entah mungkin pertemanan, atau mungkin hubungan profesional antara Dadan dengan Prabowo. Nah, dia sendiri ini dilantik pada Agustus 2024 oleh Jokowi sebagai Kepala BGN. Jadi, memang ini adalah sebuah program yang menjadi andalannya Prabowo, tapi persiapannya, kalau yang gue lihat ya, memang ada masa transisi antara Jokowi ke Prabowo. Jadi MBG ini nih, BGN ini udah disiapin nih. Jadi dia Agustus 2024, Dadan Hindayana ini sudah dilantik. Biar siap-siap. Ya, kelihatannya, wah harus dipersiapkan nih karena ini adalah program andalannya Prabowo. Kurang lebih begitu. Nah, program sendiri itu dimulai tanggal 6 Januari 2025. Dengan anggaran yang dikala itu sekitar 85,27 triliun rupiah. Di mana setahun kemudian melonjak menjadi 268 triliun. Hampir 3 kali lipatnya. Gila, duit semua tuh ya. Nah, Dadan sendiri pada 13 Februari 2026 dianugerahkan bintang jasa utama oleh Prabowo sendiri. Buat yang nggak tahu, bintang jasa utama itu apa? Ini adalah penghargaan untuk pengabdian
dari warga negara sipil. Dan ini adalah penghargaan tertinggi. Yang ironisnya, 3 bulan kemudian, Dadannya ditangkap oleh Kejaksaan Agung. Nah, kalau yang gue lihat dakwaannya itu ada 2. Ini gue coba bacain ini ya, dakwaannya ya. Pada intinya adalah Kejaksaan Agung itu menetapkan ketiganya sebagai tersangka berdasarkan pasal 603 dan 604 Junto pasal 20 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP. Dan ada 2 modus, di mana modus pertamanya itu adalah mendirikan pabrik yayasan boneka. Jadi gini, program MBG yang dijalankan oleh Dadan dan 2 orang wakilnya ini kan melalui ribuan satuan pelayanan pemenuhan gizi, atau yang disingkat SPPG. Ya pada intinya dapur-dapurnya MBG lah. Nah, setiap dapur ini dikelola oleh yayasan mitra yang mendapat insentif negara. Mekanismenya seharusnya tuh begini. Yayasan yang berafiliasi dengan sekolah itu mengajukan diri. Lalu diverifikasi lewat portal BGN, dan jika memenuhi syarat, ditetapkan sebagai mitra dan mulai menerima insentif dari APBN. Cuma dalam prakteknya, Dadan mengubah sistem verifikasi itu menjadi kayak loket titipan buat kepentingan pribadinya dia. Jadi ada yayasan-yayasan yang terafiliasi secara ilegal dengan mereka ini, di mana dimiliki melalui orang lain atau dikendalikan menggunakan nama-nama orang kepercayaan yang mereka pakai, mendapat perlakuan khusus di portal BGN, di mana diloloskan walaupun tidak memenuhi syarat. Nah, setelah mereka resmi berstatus sebagai mitra SPPG, yayasan-yayasan boneka ini mulai menikmati insentif dari negara setiap hari tanpa henti. Bahkan di hari libur pun dapat. Makanya, kalau lo ingat, hari libur pun Dadan ini ngotot supaya penyaluran makanan ini tetap dijalankan. Karena kalau ada libur sehari, ya otomatis nggak dapat insentif. Nah, berapa besar insentifnya? Setiap dapur SPPG itu mendapat insentif fasilitas sebesar 6 juta rupiah per hari operasional dan diberikan berbasiskan ketersediaan layanan, bukan berbasis jumlah porsi yang diproduksi. Artinya, mau masak 500 porsi atau hanya 50 porsi atau mungkin cuma 5 porsi, selama dapurnya tersedia, duit insentifnya tetap masuk. Anjing emang. Dan aturan ini tertuang dalam keputusan Kepala BGN nomor 401.1 tahun 2025 yang tentu saja ditandatangani oleh Dadan Hindayana sendiri. Jadi ini ibaratnya orangnya bikin aturan, orangnya juga bermain dengan yayasan yang dia punya sebagai penerimanya. Jadi kalau misalnya hitung-hitungannya begini deh, kalau dia punya 200 dapur terafiliasi yang milik yayasan dia nih, dengan insentif 6 juta per hari, itu berarti dia menghasilkan 1,2 miliar per hari. Kalau dia punya 300 dapur, berarti dia menghasilkan 1,8 miliar per hari. Dan Kejaksaan Agung menyebut yayasan-yayasan afiliasi ini ada banyak di seluruh Indonesia. Itu modus yang pertama. Kesel kan lo dengernya? Modus yang kedua, si bangsat ini ada modus yang kedua, yaitu dia melakukan markup pengadaan. Jadi ini jalan paralel dengan skema yayasan yang dilakukan oleh Dadan. Jadi pada intinya, Dadan dan gerombolannya ini mengintervensi pejabat pembuat komitmen atau yang disingkat PPK, yang ada di internal BGN untuk menyusun kerangka acuan kerja. Pengadaan barang yang tidak sesuai dengan kebutuhan yang real. Dan tentu saja dengan harga yang jauh di atas harga wajar. Sehingga hasilnya, ini baru pernah gue bahas ya,
21.801 motor listrik dengan total pengadaannya sekitar 1 triliun rupiah. Lalu ada 32.000 pasang sepatu, 31.000 unit tablet elektronik, lalu ada 5.400 unit televisi berukuran 75 inci, lalu belum lagi ada kaos kaki. Nah, itu menjadi pertanyaan. Buat apa TV? Buat apa kaos kaki? TV mau taruh di dapur? 75 inci? Hah? Buat apaan? 75 inci itu gede loh TV-nya. Nah, itu dua modus yang dilakukan oleh Dadan dan dua wakilnya. Lalu pertanyaannya sekarang, yang gue yakin juga ditanyakan oleh elu, kenapa baru ditindaknya sekarang? Padahal sebenarnya dengan logika dasar, dengan akal sehat, harusnya kan udah kelihatan ya. Kayak pengadaan barang aja kan sebenarnya sudah kelihatan. Nggak wajar harga-harganya. Bahkan dengan adanya kasus-kasus keracunan, makanan-makanan yang sampai ke para siswa itu sangat jauh dari kriteria makanan yang wajar, kok di skala itu malah dibelain mati-matian. Bahkan sampai ada beberapa peristiwa yang kita tahu terjadi intimidasi terhadap mereka-mereka yang komplain. Bahkan ke siswa. Ya kalau mendengar jawaban resmi pemerintah sih ya tahu sendiri pasti bahasanya normatif. Ini bilangnya ini adalah evaluasi bertahap yang dilakukan oleh Prabowo. Bahkan Purbayanya sendiri juga bilang dia ikut memasok laporan angka-angka. Cuma kan ya gimana ya? Harusnya kan bisa dilakukan, ditindak lebih cepat dong ya. Sebelum menimbulkan kerusakan atau damage yang bisa dibilang sekarang ini kan jadinya udah parah. Lu bayangin berapa duit yang masuk ke kantongnya Dadan dan gerombolannya. Nah, itu kan juga menjadi pertanyaan. Apakah duit yang sudah diterima Dadan itu bisa dikembalikan ke negara? Bisa disita? Gimana mau tracingnya nanti? Ya cuman gini, gue melihat kenapa baru sekarang itu ada beberapa faktor. Faktor yang pertama, program MBG ini kan sebenarnya memang sudah mendapatkan tekanan dari masyarakat yang begitu besar. Bahkan hingga Mei 2026, Kementerian Kesehatan mencatat ada 445 kejadian dugaan keracunan makanan dari MBG. Dengan total 37.673 korban di 210 kabupaten dan kota. Lalu faktor yang kedua, Sony Sanjaya, yang salah satu tersangka tadi tuh, yang wakilnya Dadan, justru, gue nggak tahu ini tolol atau apa, tuh memang nggak tahu lah. Tapi gini, justru dia datang sendiri ke Bareskrim Polri pada 25 Mei 2026. Untuk apa? Untuk berkoordinasi tentang adanya kasus jual beli SPPG yang marak di berbagai daerah. Bahkan dia mengungkap ada 21 korban yang ada di Jawa Barat. Dan dia menyebut harga satu titik SPPG ini bisa mencapai 100 juta rupiah. Bahkan dia mengklaim punya bukti rekaman dan transfer dari kejadian tersebut. Yang lucunya, 8 hari kemudian, dia sendiri yang ditangkap dengan modus yang sama. Ya, mungkin dia ingin mengalihkan ini kali ya, perhatian. Biar orang tuh mengira, oh dia ini mau mengungkap nih. Kan nggak mungkin dong orang yang mengungkap, malah dia sendiri yang melakukan. Mungkin dia mikirnya begitu kali ya. Nah, lalu ada faktor yang ketiga. Gue melihatnya, urutan kejadiannya nih, terlalu terstruktur untuk disebut sebagai kebetulan. Jadi ya, Prabowo copot kepala BGN itu di malam hari, lalu besoknya sebelum matahari terbit, sudah ada penyelidikan di kantor BGN dan juga di rumah Dadan dan 2 orang wakilnya, sampai akhirnya mereka ditangkap. Sehingga gue melihatnya ini menjadi memang sebuah koordinasi, sebuah eksekusi yang memang, oke, gue udah kasih lu lampu hijau, jalanin cepet. Dan ujungnya penangkapan Dadan CS ini akhirnya menjadi sebuah message dan jawaban atas semua kejadian-kejadian dari MBG ini. Jadi ada orang yang jahat di puncak pimpinan program MBG, lalu ditangkap orangnya, tapi program MBG tetap jalan. Ya tetap jalan dong, kan program jagoannya soalnya. Nah, cuma kan gini, apakah memang seluruh rangkaian
kejahatan ini hanya dilakukan oleh 3 orang ini saja. Memangnya tidak ada orang yang lain? Apakah Kejaksaan Agung akan mengejar sampai ke sana atau stop di 3 nama ini saja? Itu yang menurut gua perlu kita sama-sama awasi. Nah, ini juga ketika kejadian ini, Prabowo kan mengumpulkan ribuan peserta MBG di Sentul kemarin nih. Bahkan kan di salah satu pidatonya dia ngomong gini, saya tidak mau uang rakyat dicuri. Tidak ada pengecualian. Oke lah, kalimatnya terdengar keren, terdengar kuat, bold statement. Cuma kan masalahnya begini, uang rakyat yang dicuri itu dicuri selama lebih dari setahun loh. Di bawah pengawasan lembaga yang seharusnya mengawasi, di bawah sistem yang dia sendiri setujui. Dan orang yang dia beri bintang jasa utama. Dan udah gitu programnya tetap jalan. Anggarannya hampir tidak ada perubahan. Jadi apa bedanya? Apa arti dari semua ini? Performatifkah? Membantu bersih-bersih image kejaksaan juga yang belakangan ini lagi sedang disorot karena beberapa kali melakukan tuntutan-tuntutan dengan angka yang berlebihan atau apa? Oke, itu dari gua. Sebelum gua tutup, gua mau mengabarkan buat lu yang belum punya buku yang gua tulis, Generasi Zombie, lu bisa dapatkan di toko buku Gramedia di seluruh Indonesia atau di official store Kompas, Shopee, Tokopedia, maupun TikTok. Atau lu bisa klik langsung di bagian produk, ada gua taruh di situ. Bukunya yang ini, dan lu juga bisa mendapatkan buku gue yang kedua, yaitu Cara Cuan dari Podcast. Ini bentuknya e-book. Lu bisa mendapatkannya di clicky.id, linknya gue taruh di kolom deskripsi. Dan kabar baiknya, kedua buku tersebut lagi sedang ada diskon. Jadi lu bisa manfaatkan sebelum diskonnya selesai. Dan jangan lupa juga gue ada YouTube membership, di mana di situ gue lebih banyak video-video tentang self-improvement, terutama di bidang marketing, branding, dan komunikasi. Lu bisa menonton videonya dengan cara join membership YouTube gua. Murah kok, start dari Rp19.900. Oke? Seperti biasa, kalau lu punya pertanyaan atau lu mungkin punya opini, silakan bisa langsung tulis di kolom komen. Kita jumpa lagi di Thinking Room episode berikutnya. Bye.